Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahan bakar minyak, tentunya dengan saya, Muhammad Hidayatullah di channel Isu Hangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah merasakan dampak dari bahan bakar minyak yang menaik ya. Sebagian daerah harga bahan bakarnya itu bisa dikatakan udah naik semuanya karena memang ada keputusan dari kementerian dan kepresidenan. Baik, di sini kita akan bahas tentang kenapa harga bahan bakar naik saat harga minyak turun. Bu Sri Mulyani, nah kenapa Bu Sri ini menaikkan atau enggak? Kenapa harga bahan bakar naik ini? Kenapa gitu ya? Nah, dan Bu Sri Mulyani ini turun, dia berbicara. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu di sebelum-sebelumnya di tanggal 1 itu karena bahan bakar itu anjlok teman-teman. Bahan bakar dunia itu eh, turun ya. Bahan bakar dunia itu turun di tanggal 1 ketika Indonesia berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Nah, ini info berdasarkan dari CNBC Indonesia. Nah, ini berdasarkan websitenya teman-teman. Nah, di sini dulu kemarin-kemarin kita mendapati informasi bahagia bahwasanya minyak dunia mengalami penurunan, berarti Indonesia nggak jadi dong gitu kan menaikkan bahan bakar. Ternyata jadi, mungkin ada penaikan sekarang ini. Ya, kita bahas saja dulu. Di sini info dari tanggal 1 bulan September 2022, detik-detik bahan. Nah, kita bahas itu dulu. Di sini ada harga minyak dunia kembali mengalami penurunan, bahkan harga komoditas energi pentelukannya 2%. Pada Kamis 1 bulan September, minyak jenis Brent tercatat per barel dan ini amblas 12 US dollar per barel atau berkurang kemarin-kemarin ya. Mungkin beberapa hari kita tidak jadi untuk menaikkan tapi sekarang kita mengalami kenaikan ya di tanggal 4 kalau salah. Dalam sepekan terakhir, harga Baret dan Leipzig ambrol masing-masing 5,12% dan 6,2%. Selama sebulan ke belakang, harga turun 2,8% dan 3,48%. Wah, luar biasa sekali ya penurunannya. Dan di sini turunnya harga minyak tuh tidak menutup kemungkinan karena memang ada beberapa sebab. Yang pertama, kekhawatirannya akan melemah permintaan pasar tentunya. Kita sebagai pengguna dari bahan bakar akan berpikir dua kali ketika memang bahan bakar ini anjlok atau naik gitu ya. Kenapa? Karena memang sekarang juga ada namanya motor listrik. Nah, mungkin uh, tahun lanjut tahun kita akan merasakan dampak dari motor listrik ini gitu ya. Karena ya kalau ada yang lebih ekonomis, kenapa ya kita membeli yang lebih mahal gitu ya. Ya seperti itu. Nah, di sini kekhawatirannya akan melemahnya permintaannya. Kita nih Indonesia ini berapa puluh juta bahkan jiwa gitu kan. Hampir seluruh masyarakat memiliki kendaraan bermotor dan tentunya menggunakan bahan bakar minyak. Nah, kalau bahan bakar minyaknya mahal ya otomatis segala aktivitasnya akan terbebani karena bahan bakar minyak itu. Contohnya yang bekerja, ya kan, yang bekerja, ya kan, yang kuliah juga gitu kan, yang nganterin anak dan sebagainya. Itu menggunakan bahan bakar karena sekarang ini zamannya hampir ya semuanya menggunakan kendaraan bermotor gitu kan. Nah, di sini bukan hanya melemahnya permintaan saja sebenarnya, tapi di sini ada inflasi
beberapa negara, mungkin ke seluruh negara terkena inflasi imbas dari coronavirus ini gitu. Coronavirus kemarin-kemarin, sehingga ya udah kita turunkan saja dulu, sehingga kita tunggu negara-negara membaik. Jika memang sudah membaik, kita naikkan. Kalau memang negara-negara sedang mengalami inflasi, ya percuma juga gitu kan kalau kita naikkan harga BBM, yang ada hancur gitu ya, negara hancur gitu ya, bahan bakar nggak ada yang beli nantinya, seperti itu. Nah, di sini ya, karena ada inflasi dan sebagainya, sehingga permintaan energi dikhawatirkan atau ditakutkannya berkurang ya. Nah, itu dia penyebabnya. Nah, bukan hanya dari situ aja, ini dia sedang mengalami lockdown. Mungkin apa namanya? Kambuh lagi ya coronavirus di sana, seperti itu. Dan tentunya ketika memang lockdown, mereka harus menutup pasar, menutup kegiatan-kegiatan, baik itu bekerja dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga lihat Cina itu adalah perekonomian terbaik atau kelima atau ketiga gitu ya. Sehingga ya berpengaruh terhadap perekonomian negara ketika mereka mengalami lockdown, seperti itu. Dan di sana bukan lockdown saja, di situ karena lockdown ini mereka menutup pasar elektronik terbesar di dunia, yaitu Huangshanbei yang terletak di Shenzhen sebanyak. Nah, di sana mereka menutup pasar ya kan, terbesar, pabrik terbesarnya dia tutup, berarti perekonomian akan lemah, seperti itu. Sebanyak 24 stasiun kereta bawah tanah pun dia tutup sementara agar karena mereka sedang mengalami lockdown itu ya, menghentikan suatu aktivitas gitu. Pelemahan di Cina memainkan peran besar dalam koreksi harga minyak ya. Ya karena memang negara ini adalah negara yang perekonomiannya luar biasa gitu ya. Belum ada lagi kekhawatiran permintaan yang melemah di negara-negara barat karena kenaikan suku bunga dan cengkraman inflasi. Nah, itu dia seperti tadi, inflasi dan suku bunga ya. Langsung saja ke sini. Sementara itu, turunnya harga minyak dunia sendiri terjadi saat Indonesia berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Nah, karena ini diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2022. Nah, pada saat Indonesia mau merencanakan kenaikan, jadilah penurunan, ya kan. Oke, sinyal kenaikan harga BBM subsidi sendiri disuarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kata Sri Mulyani mengaku bahwa anggaran subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar dan listrik melonjak 3 kali lipat hingga 502 triliun 198 triliun akibat kenaikan harga pangan. Dan kalau Sri Mulyani akan menaikkan itu karena memang ada anjlokan ya, melonjak ya kan, sehingga ya mau nggak mau harus dinaikkan. Nah, itu mungkin jadi penyebab utamanya itu. Nah, di sini serupa Luhut menyebut bahwa pemerintah telah siap bila harga BBM subsidi. Pemerintah akan memastikan kenaikan bahan bakar tidak ikut menggerek laju inflasi nasional di sisa tahun ini, tahun 2022 tentunya. Nah, tentang kenaikan bahan bakar, kita masuk ke sekarang ini. Nah, ketika tadi tanggal 1 dan sekarang tanggal 4, harga bahan bakar minyak resmi dinaikkan. Dan Bu Sri pun turun tangan, artinya turut berbicara di sini. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM terjadi saat minyak turun. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait hal ini. Kami terus mengalami perhitungan dengan harga ICP yang turun ke 90 US dollar sekalipun, maka subsidi masih akan besar, katanya. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Menurutnya, meski harga ICP menjadi 90 US dollar, subsidi masih berada di US dollar 98,9, termasuk saat turun di bawah 90 US dollar, maka rata-rata adalah 97 US dollar.
Nah, sebagai informasi, harga minyak dunia rata-rata sejak awal turun year to date, jadi masih berada di level 97 US dollar per barrel. Menurut subsidi tetap akan melonjak tinggi, kata dia. Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu disampaikan di media dari Rp 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp 698 triliun, namun ke 653 triliun ya, agak menurun sedikit gitu ya, tapi tetap naik gitu, jelasnya ya. Oke, kita memahami. Sementara itu rata-rata harga minyak 85 US dollar per barel tambahan subsidi menjadi 640 triliun. Namun jika ICP berada di atas 100 dolar, total subsidi dalam bentuk BBM mencapai 649 triliun. Nah, tadi ya. Wow, luar biasa nih, kita baca lagi. Sri Mulyani menjelaskan belanja yang terjadi untuk subsidi digunakan memberikan bantuan sosial atau bansos. Nah, belanja yang terjadi belanja yang tadinya untuk subsidi digunakan untuk memberikan bantuan sosial lantas bagi masyarakat. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan ICP selain juga dampak inflasi dari pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dan kenaikan bahan bakar. Ya mungkin nantinya ketika memang sekarang bahan bakar dinaikkan ini, maka memang akan berimbas pada perekonomian, tapi akan mensejahterakan kembali gitu, akan menstabilkan perekonomian kembali. Entah itu untuk bantuan sosial, kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang bisa dikatakan berhak untuk mendapatkannya, seperti itu. Dan bukan bansos tapi ini lebih ke bansos bahan bakar, seperti itu. Perkembangan ICP harus dan akan kita monitor karena suasana geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia masih karena dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat antara 591 triliun apabila harga ICP di 85 US dollar atau 605 triliun apabila harga ICP 99 US dollar, kata Sri Mulyani, ujarnya ya. Kita baca lagi di sini. Dia tadi sampaikan bahwa Bapak Presiden maka sebagian dari belanja yang terjadinya untuk keseluruhan subsidi digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah ini ya, bagus sekali. Memang dinaikkan, tapi memberikan dampak yang baik nantinya mungkin untuk masyarakat yang bisa dikatakan kurang baik perekonomiannya. Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dan kenaikan bahan bakar yang diumumkan Menteri SDM. Nah, sekarang pemerintah memperkirakan bantuan sosial yang diberikan dengan tambahan Rp 24,17 triliun, maka pemerintah dapat menahan pertambahan jumlah kemiskinan. Dengan begitu dapat dijaga serta diupayakan melalui program pemerintah lainnya. Oke, baik, bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk ke harga BBM baru ya, di SPBU Pertamina. Harga BBM yang diumumkan pada Sabtu 3 bulan September 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, Pertalite 10.000 per liter. Nah, yang kemarin itu 9 ribuan, sekarang jadi 10.000. Dan solar subsidi 6.800 per liter ya untuk sekarang ini. Pertama 14.500 per liter. Wah, lumayan sekali ya, harganya tinggi. Nah, luar biasa untuk kenaikan bahan bakar ini. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pemerintah Indonesia. Saya meyakini bahwasanya Indonesia mampu, Indonesia bisa. Saya sekaligus ingin memberikan aspirasi saya untuk kemajuan daerah ini. Pertama, jangan sampai salah memberikan subsidi terhadap masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat yang membutuhkan. Itu pertama itu. Kedua, pembelian bahan bakar minyak untuk di daerah saya sendiri khususnya atau di daerah pelosok atau daerah pedesaan itu sangat dipengaruhi gitu kan, karena memang kita membeli bahan bakar itu eceran. Kita beli bisa lebih mahal dari harga ini. Yang kemarin-kemarin aja
harga Pertamax di apa namanya di eceran bisa 13.500 atau 14.500, 14 ribuan. Nah, pertanyaannya itu ya, tolonglah pemerintah untuk menyediakan subsidi atau SPBU Pertamina yang kecil untuk menopang masyarakat pelosok, masyarakat desa karena jauh dari perkotaan. Yang saya tahu SPBU ini biasanya adanya di daerah perkotaan saja, daerah pusat perkotaan, daerah yang ramai saja. Untuk di desa nggak ada. Adapun yang di desa, ya tetap aja masih jauh, ataupun harganya tetap masih seperti itu, paling beda 100 sampai 500 rupiah seperti itu. Nah, memang lebih murah daripada harga eceran, tapi kan lebih baik kalau bisa pemerintah memfasilitasi kami sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara, untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah perekonomian juga. Jangan sampai kita dibebani untuk membeli pertalite, ya kan, membeli bahan bakar minyak yang begitu sekarang lumayan mahal gitu ya, bisa dikatakan seperti itu karena kita di sini adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, seperti itu, tolong, karena kita bahan bakar ini naik, pastinya akan berimbas kepada seluruh aktivitas gitu ya, baik tentang tentang gaji gitu kan, harus lebih diperhatikan seperti itu. Dan ya kita yang bekerja sebagai sopir mungkin akan mengalami peningkatan kebingungan juga akan harus seperti apa, karena memang harga bahan bakarnya mahal gitu kan, sehingga mereka menaikkan tarif sedikit-sedikit dan sebagainya. Dan bukan hanya supir kendaraan bermotor atau mobil saja, bahkan mungkin di kereta ataupun di mana, di bus dan sebagainya atau pusat transportasi, mungkin mereka akan menaikkan harga seperti itu. Nah, usulan kami atau aspirasi kami, tolong lebih diperhatikan lagi. Pertama tadi, jangan sampai salah sasaran tentang bahan bakar subsidi untuk masyarakat yang benar-benar mendapatkannya itu harus tepat gitu. Dan kedua, diadakannya tempat SPBU ya, entah itu yang kecil ya, untuk masyarakat pelosok pedesaan, sehingga masyarakat desa itu dia nggak harus beli pertalite atau bahan bakar yang eceran, sehingga mereka mereka ya tetap aja udah harganya mahal, ditambah eceran lebih mahal lagi gitu. Udah naik, harusnya kan kalau di eceran tadi ini, kemarin-kemarin ini harga di eceran pertalite itu memang 10.000 atau enggak 11.000 gitu kan, 11 ribuan. Nah, kalau memang sekarang di harganya naik bisa nyampe 12 ribuan lebih gitu. Nah, untuk meminimalisir itu, tolong kepada pemerintah untuk memberikan kita atau memfasilitasi kami gitu kan, untuk mengadakan tempat SPBU Pertamina di daerah pelosok seperti daerah pedesaan yang jauh dari SPBU gitu. Yang saya dapatkan itu, ketika memang SPBU itu yang SPBU besar itu adanya di Jonggol, karena kalau saya di daerah Sukamakmur itu jauh, kurang lebih 1,5 jam. Ketika memang saya mau cuman beli buat bahan bakar buat buat jalan-jalan gitu, atau enggak buat kerja, ya habis di jalan gitu, uangnya habis di jalan, dari rumah ke sana itu kan kurang lebih 1,5 jam gitu kan. Nah, itu makanya seperti itu. Ada juga yang kayak Pertamini ya, bukan Pertamini sih, agak Pertamina, tapi harganya berbeda sedikit gitu. Nah, itu pun bisa jadi acuan kami untuk itu. Cuman kalau boleh lebih didekatkan kembali gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan semoga Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju dan solid gitu. Nah, itu aja informasi tentang isu hangat kali ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahan bakar minyak. Informasi ini saya ambil berdasarkan laman website
BC Indonesia. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan dan tetap semangat dan mari berdoa untuk bangsa. Terima kasih.